Misalnya sel sperma bapak geraknya lambat ya. Yuk, dicobain tes packnya. Capek sama stres itu bisa mengurangi kesuburan. Tiap 3 minggu loh ibu kamu selalu nanya kapan hamil, kapan hamil. Hola semuanya, Crush Movie hadir lagi nih di hadapan kalian semua. Yang pasti bakalan mereview film-film keren yang sangat cocok buat kalian tonton waktu gabut kalian. Nah, mungkin salah satu dari kalian ada yang relate nih sama film ini. Sepasang suami istri yang baru saja nikah tapi udah banyak pertanyaan kapan hamil. Ada. Pastinya kesel kan ya sama pertanyaan basa-basi yang satu ini. Yap, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Kapan Hamil. Film dengan genre romantik ini resmi pertama rilis pada 14 Desember 2023 dan mendapatkan rating 5,9 versi IMDb. Film Kapan Hamil mengisahkan tentang sepasang suami bernama Nadia dan Alan. Pasangan ini belum dikaruniai seorang anak di usia pernikahan mereka yang sudah menginjak sekitar 3 tahun. Karena mereka menghalalkan segala cara untuk menunjukkan kepada keluarga mereka bahwa hasilnya sudah 2 garis dan menantikan keturunannya. Caranya pun cukup ekstrim dengan memalsukan hasil pemeriksaan dokter. Alan akhirnya membayar pegawai rumah sakit untuk memalsukan hasil tes dan ada seorang staf bernama Adien bersedia untuk melakukan hal tersebut. Hal ini dilakukan oleh Alan setelah menjalani pemeriksaan dan Alan didiagnosis mengalami kemandulan. Oleh karena itu, Alan nggak bisa hanya tinggal diam. Dari situ muncul berbagai konflik, terutama soal pemalsuan hasil tes. Dan Alan yang menunjukkan bahwa ia pria subur. Mau nggak mau semua kebohongan pasti akan terungkap juga kan? Alhasil, pasangan tersebut akhirnya melakukan proses bayi tabung karena mengikuti saran dari dokter. Cepat atau lambat kondisi Alan yang sebenarnya akan diketahui oleh keluarganya. Penasaran sama rumah tangga Alan dan Nadia? Yuk subscribe dulu channel YouTube ini Crush Movie. Dan like, comment, share juga ya. Oke, kalau begitu ini dia filmnya dan inilah film Kapan Hamil. Awal film ini kita diperlihatkan pengusaha bernama Alan Suryadiningrat yang sedang berolahraga ringan di teras rumahnya. Dia tinggal berdua bersama istrinya bernama Nadia. Nadia baru pulang dari apotik dan buru-buru langsung cerita katanya tadi dia ketemu dengan ibu mertuanya di apotik. Nadia kabur karena dia habis beli test pack dan takut ketahuan ibunya karena ibunya bakal heboh mengira dan dia hamil. Dan benar tak lama kemudian ibunya Alan datang langsung menanyakan apakah dia sudah hamil atau belum. Nadia bilang belum dan baru aja mau dicoba pakai test pack. Setelah itu ibu Alan marah-marahin karena mereka tidak mau periksa ke dokter karena takutnya salah satu dari mereka ada yang mandul. Dicobain tes packnya. Pada malam hari Nadia kepikiran kata-kata ibu mertuanya dan mengajak Alan untuk periksa ke dokter. Awalnya Alan tidak mau karena dia tidak mau sama dengan orang lain yang apa-apa selalu ke dokter. Tapi setelah Nadia membujuknya, Alan pun mau. Aku mau ke dokter. Keesokan harinya mereka berdua langsung ke klinik. Mereka berdua disambut oleh resepsionis bernama Andien. Oh, Fatima itu nama ibunya bapak. Saat Nadia pergi ke kamar mandi, Alan yang mengecek daftar hadir mereka. Tapi Adien seperti wanita menggoda guys. Dia menggoda-goda Alan. Untungnya Alan kuat iman nih. Tapi pengen lihat bapak segera bahagia. Alan dan Nadia mulai berkonsultasi nih sama dokter Sanjaya. Dokter bilang kalau mereka harus melakukan observasi dan pemeriksaan satu-satu. Sehingga kita tahu dan bisa menentukan. Saat makan malam, Alan seperti tidak setuju nih untuk melanjutkan pemeriksaan di dokter Sanjaya karena dia merasa tidak perlu. Sehabis makan malam, Alan menelpon resepsionis dan menanyakan kapan dia bisa melakukan pemeriksaan. Kalau besok gimana? Sekitar jam 2? Keesokan harinya, Alan datang sendirian ke klinik. Sebelum melakukan pemeriksaan, Alan menanyakan proses pemeriksaannya. Dia menjelaskan kalau proses pengambilannya dilakukan oleh Alan sendiri. Ya, karena Adien wanita penggoda, dia sedikit menggoda-goda nih, kode-kodein Andien. Dan Andien sudah tahu suami orang. Andien mengantarkan Alan ke ruangan untuk melakukannya. Alan cerita kalau dia sebenarnya takut untuk melakukan pemeriksaan karena saat dia masih muda dia selalu gonta-ganti pacar dan selalu ML tapi tidak ada satupun cewek yang ML dengan dia yang hamil. Jadi Alan sepertinya takut dia yang mandul nih guys. Alan meminta tolong Andien untuk memberikan hasil tesnya dulu kepadanya sebelum ke dokter. Makanya kalau hasil tesnya keluar, kamu kasih ke saya dulu, jangan langsung ke dokter. Di rumahnya Nadia sangat senang karena Alan mau melakukan pemeriksaan.
Pada malam hari, Andien menelpon lagi nih ke Alan untuk memberikan hasil pemeriksaannya. Andien memberitahu kalau punya Alan kurang sehat dan jumlahnya sedikit. Itulah yang menyebabkan Nadia juga susah hamil, alias Alan mandul guys. Saya mandul atau enggak? Jadi tidak bisa membuahi sel telur. Alan langsung bersiap-siap pergi dan bilang kepada Nadia kalau dia ada ketemuan mendadak dengan rekan kerjanya. Ternyata Alan bertemu dengan Andien di sebuah bar. Mereka pun sedikit mengobrol dan tujuan Alan bertemu dengan Andien yaitu meminta tolong atau menyogok Andien agar dia mengubah data tentang miliknya agar terlihat baik-baik saja. Saya mau ngasih kamu bayaran untuk ganti hasil tes lab saya. Besok harinya Andien mulai beraksi nih dan mengganti data-data milik Alan. Jadi keesokan harinya saat dibacakan oleh dokter, ya Alan sangat pede dengan hasil yang sudah diubah oleh Andien dan Nadia pun bahagia. Dan kini giliran Nadia yang melakukan pemeriksaan. Setelah periksa, Nadia bertemu dengan Altar. Altar adalah sahabat Nadia dan Alan waktu masih SMA, yang dulu dia juga suka sama Nadia. Alan bilang kalau dia juga sedang ikut program bayi tabung di klinik ini. Oh ya, aku mau lagi ambil obat istri. Saat Alan pulang kerja, Nadia langsung bercerita kalau tadi dia bertemu dengan Altar dan Alan seperti cemburu gitu dan menggoda Nadia. Istrinya kayak gimana? Sendirian sih tadi. Di klinik, hari ini dibacakan hasil pemeriksaan dari Nadia yang ternyata hasilnya juga bagus. Karena hasilnya sama-sama bagus dan mereka susah hamil, jadi dokter Sanjaya memang menyarankan untuk melakukan bayi tabung. Lewat bayi tabung. Alan panik dan menelpon Andien di kamar mandi menanyakan bagaimana solusinya. Dan Alan tidak bisa menolak program itu. Saya atasan banyak orang, lahir dari keluarga subur. Di rumahnya, Altar saat makan malam bersama istrinya, dia juga bercerita kalau tadi dia bertemu dengan Nadia. Jangan pernah ngerasa usaha itu sia-sia ya. Nadia menelpon Andien dan bilang kalau dia ingin reschedule untuk observasi. Mau saya reschedule, Mbak? Nadia juga curhat sedikit dan bilang kalau Alan seperti kurang setuju dan terlalu banyak alasan, padahal kan ini merupakan usaha mereka agar bisa punya anak. Dia bilang gak ada kepastian lah, inilah, itulah. Andien langsung menelpon Alan dan bilang kalau dia kasihan sama Nadia yang ngarep banget dengan program bayi tabung ini. Dia tuh ngarep banget loh Pak sama program bayi tabung ini. Dan waktu itu Alan langsung menelpon Nadia dan dia bilang kalau dia mau melakukan program bayi tabung itu. Iya, mau jalan. Ya. Keesokan harinya Nadia pulang belanja dan sedikit berolahraga. Hari itu mereka harus pergi klinik untuk melakukan observasi. Oh, kirain mau ke klinik, ke pagi. Di klinik, Andien bernegosiasi dengan Alan kalau kali ini dia mau membantunya agar program ini berhasil. Andien juga malah mengajak taruhan kalau programnya berhasil, dia meminta uang 50 juta. Kalau program ini berhasil, Bapak kasih saya 50 juta. Dr. Sanjaya pun mulai melakukan tugasnya. Beberapa bulan kemudian program mereka berhasil dan Nadia menghasilkan anak kembar. Sama ini. Sedangkan Altar dan istrinya dia sedih karena program bayi tabung mereka gagal. Alan sangat senang karena bantuan dukungan dari Andien. Alan mengajak Andien ke sebuah bar untuk memberikan cek sebesar 50 juta dan minum bersama untuk merayakan keberhasilannya. Mereka pun minum-minum sampai malam dan sampai Andien teler. Nah, saat Andien teler, Alan mulai nanya-nanya nih bagaimana bisa programnya berhasil. Dan Andien bilang kalau gimana gak mau berhasil, kan dia menukar punya Alan dengan punya pasien lain bernama Altar. Aduh, Alan kesal dan Andien pun terjatuh. Alan membawa Andien ke rumah sakit karena Andien kecelakaan. Terima kasih. Di rumahnya Nadia bilang kalau dia sangat senang kini hamil dan malah seperti mimpi, sedangkan Alan terdiam guys karena dia tahu kalau Andien hamil bukan karena punya dia, sedangkan punya Altar. Saat Altar bekerja di rumahnya, tiba-tiba Alan menelpon. Di sini Alan malah menuduh Altar berselingkuh dengan Nadia karena Nadia hamil punya Altar. Aduh, padahal Altar nggak tahu apa-apa ya guys. Altar kaget dan dia menceritakan ke istrinya. Istrinya juga malah mengira Altar selingkuh dengan Nadia. Ya enggak lah, buat apa? Dan kamu bisa dapet itu dari orang lain. Jangan bahas-bahas masalah. Altar dan istrinya pergi ke klinik dan menanyakan isu-isu tentang kehamilannya dia dan Altar. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Alan. Di sini Alan bercanda guys kalau dia cuma ngeprank Altar soal isu tersebut. Nadia makin bingung karena dia tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba seseorang pria datang yang ternyata dia adalah ayahnya Andien yang menanyakan cek kosong 50 juta itu milik siapa. Alan akhirnya jujur kalau dia yang mengantar Andien ke rumah sakit dan dia yang memberikan ceknya. Mereka semua pun berkumpul dan Andien menelpon Dr. Sanjaya. Di sini Andien bercerita ke Dr. Sanjaya kalau memang Alan yang membuat Andien jatuh. Andien juga bercerita kalau ternyata dia disogok oleh Alan agar mengubah data tentang miliknya dan dia juga yang menukar milik Alan dan Altar dalam proses bayi tabung. Makanya Pak Alan itu nyuruh saya
Semua mendengarnya dan Adien pingsan karena dia kaget. Malamnya Nadia mengusir Alan karena dia benar-benar marah dan kecewa. Jangan coba temuin aku tanpa seizin aku. Altar dan istrinya juga kebingungan karena mereka tidak tahu apa-apa, tapi malah dilebatkan sama kasus ini. Alan tidur di hotel selama dia diusir oleh Nadia. Ibu Alan datang ke rumah Nadia dan meminta maaf kalau selama ini dia curiga Nadia bermasalah. Kamu kepucut banget. Selama ini ibu selalu menganggap kamu perempuan yang gak subur. Hari-hari Alan berantakan dan dia seperti sudah tidak semangat untuk melanjutkan hidup dan pekerjaannya. Kesalahanmu terlalu besar buat saya maafin. Istri Altar tiba-tiba memiliki pikiran kalau mungkin aja kejadian ini bisa diambil hikmahnya, yaitu Altar bisa punya anak tanpa dia perlu nikah lagi sama orang lain. Tanpa kamu harus menikah lagi dengan orang lain. Nadia pergi periksa kehamilannya yang semakin besar sendirian ke klinik. Dia bertemu dengan istri Altar dan istri Altar mengajak mereka mengobrol. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Di rumahnya Altar ketahuan lagi melihat foto-foto masa SMA bersama Nadia. Altar bilang kalau dia tidak kangen dengan Nadia, tapi dia kangen dengan yang ada di perut Nadia. Istrinya pun mengajak Altar untuk main-main ke rumahnya kalau memang dia kangen. Kita ke rumahnya yuk. Mereka pun langsung pergi ke rumah Nadia dan bersilaturahmi dengan Nadia. Kamu apa kabar? Baik. Alan bertemu dengan rekan kerjanya untuk meeting. Setelah tanda tangan, rekan kerjanya itu didatangi oleh anak dan istrinya. Mereka keluarga yang sangat harmonis, tapi setelahnya anak dan istrinya pergi ke Altar dan menanyakan kenapa anaknya tidak mirip dengannya atau istrinya. Ternyata itu adalah anak angkat karena dia tidak bisa punya anak alias mandul. Tapi sayanya mandul. Alan terdiam seperti tersentuh. Keesokan harinya Alan datang ke rumah Nadia dan Nadia tidak di rumah. Dia menanyakan kabar Nadia dan menaruh bunga di meja. Setiap hari Alan selalu menyempatkan menaruh bunga untuk Nadia di rumahnya, walaupun bunganya selalu Nadia buang. Perut Nadia makin besar dan dia kini diantar periksa oleh Altar dan istrinya. Nadia mendapatkan telepon dari ibunya dan Alan juga mendapatkan telepon dari Altar. Altar menanyakan apakah ibu Alan sudah sembuh dan Alan kaget karena dia tidak tahu kalau ibunya berada di rumah sakit. Alan langsung pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan Nadia juga. Ibu Alan lupa ingatan dan tidak tahu dengan Alan dan Nadia. Tapi ternyata semua ini cuma prank yang dibantu oleh Altar dan istrinya. Ini semua rencana ibu Alan agar Alan Nadia bisa bertemu. Ya. Kamu pikir cuman kamu aja yang bisa bohongin semua orang? Saat itu tiba-tiba Nadia perutnya sakit dan seperti akan melahirkan. Nadia langsung dilarikan ke ruang operasi dan dilakukan operasi sesar. Setelah operasinya berhasil, Alan menghampiri Nadia dan dia meminta maaf atas semua yang terjadi. Nadia ternyata sudah lama memaafkan Alan. Terima. Dia meminta maaf dan dia tetap mau menerima Alan sebagai suaminya. Dan Alan juga bersedia bertanggung jawab untuk anak-anak mereka walaupun tidak memakai punya Alan. Dokter memberikan 2 anak kembar Nadia dan Alan. Altar dan istrinya pun ikut bahagia melihat kelahiran anak Nadia dan Alan. Dan dia berbisik-bisik kepada Alan. 5 tahun kemudian anak kembar Nadia bermain di teras rumahnya. Tiba-tiba Altar dan istrinya datang untuk menjemput anaknya. Ternyata salah satu anak kembar Nadia diberikan kepada Altar dan istrinya. Karena kan dia juga anak kandung Altar. Akhirnya mereka berdua sama-sama menjadi keluarga bahagia dan memiliki anak ya guys, atas kesalahan dari Adien. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. See you. Saya mau ngasih kamu bayaran untuk ganti hasil tes lab saya. Misalnya sel sperma bapak geraknya lambat ya. Yuk, dicobain test packnya. Capek sama stres itu bisa mengurangi kesuburan. Tiap 3 minggu loh ibu kamu selalu nanya kapan hamil.